Untuk mengulas nasib para petani sawit Indonesia di tengah pro kontra pabrik kelapa sawit Asam Tinggi telah hadir di studio CNBC Indonesia Sekjen Apkasindo Rino Afrino. Selamat siang Pak Rino, apa kabar? Selamat siang Mbak Neke. Baik, kita juga akan menyapa Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel Kejaksaan Agung Bapak Supardi dan Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI sekaligus Dewan Pakar Prabowo Gibran Rahmat Pambudi. Pak Supardi dan Pak Rahmat bisa mendengar suara kami? Jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, saya akan awali dari Pak Rino terlebih dahulu. Pak Rino, tanggapan Anda seperti apa atas adanya pro kontra terkait dengan PKS Asam Tinggi ini? Ya, memang akhir-akhir ini kita memang melihat bermunculan banyak PKS-PKS yang menghasilkan asam tinggi. Namun kita harus lihat dulu historinya bahwa memang di posisi petani kan memang berkeinginan semua hasil panennya itu dapat terjual, dapat menjadi uang sebagai sumber pendapatannya. Nah, karena TBS petani ini tidak bisa lebih dari 1 kali 24 jam, memang diharapkan adanya pabrik-pabrik pengolahan yang ada di dekatnya. Nah, oleh karena itulah dengan tumbuhnya perkebunan sawit rakyat yang begitu masif sampai 6,8 juta hektar ini, maka akhirnya beraneka ragam muncul pabrik-pabrik. Jadi ada pabrik yang memang mempunyai kebun inti plasma, lalu ada pabrik tanpa kebun yang memang menerima buah-buah dari petani-petani swadaya, dan pada akhirnya sekarang muncullah PKS berondolan. Nah, jadi asam tinggi itu sekarang yang lagi tren itu PKS yang mengolah hanya berondol sawit, jadi tidak mengolah tandan. Nah, prinsipnya bagi petani adalah bahwa mereka senang karena buah berondol yang tadinya dipulangkan atau yang sudah hitam-hitam segala macam ini ada yang mengolahnya dan menjadi uang. Baik, kita akan coba bertanya pada Pak Rahmat Pambudi. Pendapat Bapak seperti apa terkait dengan banyaknya PKS ini? Ada yang asam tinggi, lalu ada yang konvensional, ada juga yang komersial. Saya menanggapi ini sebagai sesuatu yang patut kita syukuri begitu ya. Jadi saya ingin bicara dari sisi kerangka makro bahwa kelapa sawit telah mendominasi produksi hasil perkebunan kita, di mana petani dan perusahaan itu bahu-membahu untuk menghasilkan produk yang bisa dijual ke pasar, akan diekspor. Dan dalam kerangka seperti ini maka kelapa sawit Indonesia. Karena itu ini juga menjadi perhatian pihak kejaksaan, menjadi perhatian dari Direktur Perekonomian dan Keuangan Kejaksaan Agung. Dan saya bersyukur sekali kalau Pak Supardi memberi perhatian yang tinggi. Karena namanya primadona itu harus dikontrol, harus diawasi. Dan dalam konteks pengawasan inilah Pak Supardi nanti akan melibatkan diri. Nah, yang tadi pertanyaan yang bagaimana kita menghadapi fenomena ini? Pemerintah sekarang ini menghadapi tantangan deindustrialisasi. Dalam kondisi seperti ini, maka tumbuhnya pengolahan hasil sawit, pengolahan TBS itu harus kita syukuri. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih penting? Kebun tanpa pabrik atau pabrik tanpa kebun? Dalam konteks kejadian DN banyak, karena pabrik ini menghasilkan tambah. Dan dengan ada pabrik yang banyak, maka petani mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan nilai tambahnya. Di mana pabrik-pabrik yang ada di sini adalah pabrik yang sifatnya primary industry. Dari TBS diolah menjadi hasil awal. Dan industrialisasi yang terjadi pada sawit yang industrialisasi awal atau primary industry ini tampaknya sekarang sudah mengarah kepada dua, yaitu arah yang pangan dan non jangan menjadi CPO, kemudian yang non pangan menjadi bahan baku untuk biofuel atau biodiesel. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa nanti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian akan membuat standar yang lebih tinggi untuk CPO, itu bagus. Dan sebaiknya juga nanti akan ada standar untuk yang non pangan, dan demikian maka akan ada pemilahan yang mana yang untuk pangan dan mana untuk non pangan. Tapi intinya adalah ini adalah semata-mata untuk kepentingan petani,
untuk kepentingan orang-orang yang bergerak on farm. Kenapa? Supaya pada suatu saat nanti petani mendapatkan hasil yang terbaik untuk TBS-nya. Selama ini kalau ada hal-hal yang di mana produksi CPO tidak terjual dengan baik atau CPO turun, maka yang menjadi korban adalah petani-petani yang menghasilkan tandan buah segar. Dengan adanya pabrik yang makin banyak, maka petani terlindungi. Dan pada masa yang akan datang kita harapkan ada yang namanya harga bawah dan harga atas. Sedemikian rupa supaya nanti Direktur Ekonomi dan Keuangan bisa menjaga pada saat mana harga atas itu harga atau harga floor price, harga bawah. Floor price itu untuk melindungi petani TBS. Sedangkan selling price itu untuk melindungi pengguna minyak makan atau minyak goreng. Dan dengan kondisi seperti itu, maka baik petani sawit maupun baik para pengguna minyak goreng akan terlindungi. Dan di situ Pak Supardi bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya supaya petani kita terlindungi dan konsumen kita mendapatkan minyak goreng dari Aceh sampai Papua. Dan petani sawit kita dari Aceh sampai Papua kalau berproduksi TBS akan mendapatkan harga yang terbaik. Demikian Mbak Ineke. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan terlalu lebar. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita akan beralih ke Pak Supardi. Pak Supardi, faktanya memang izin dari PKS Asam Tinggi ini dikeluarkan oleh Kementerian Daerah atau lembaga terkait begitu. Tapi apakah memang PKS Asam Tinggi ini mengganggu perekonomian masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Ineke. Jadi saya merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Rino tadi bahwa keberadaan PKS Asam Tinggi ini kan memang suatu kebutuhan dan memang itu kan awal dibentuknya kalau kita bicara histori kan itu memang dikendaki ya. Jadi secara regulasi memang dibolehkan, diizinkan dan kita bayangkan jadi kalau yang namanya kelapa sawit ini kan itu kan harus bisa keluar dari para petani. Kalau tidak kan busuk. Kalau seandainya ini misalnya PKS Asam Tinggi ini ditiadakan, coba bayangkan betapa ruginya petani dan tentunya ini akan menimbulkan dampak-dampak perekonomian yang merugikan masyarakat. Justru kalau menurut saya keberadaan dari PKS Asam Tinggi ini akan memberikan multiplier efek ekonomi ya kepada masyarakat. Karena apa? Barang dia yang busuk itu laku. Coba bayangkan betapa kasihannya petani ketika barang-barang dia atau kelapa dia yang perdolan tadi tidak laku, kemudian harus dibuang. Ini kan sangat tragis bagi masyarakat. Jadi kalau secara perekonomian ini jelas ini sangat membantu pemerintah, ya, yang mestinya perekonomian masyarakat itu menjadi beban negara terbantu dengan keberadaan dari PKS Asam Tinggi ini. Jadi bukan benalu PKS Asam Tinggi ini. Kemudian kalau kita tinjau misalnya dari sisi kerugian keuangan negara. Jadi kalau kerugian perekonomian ini kan sebuah sistem ya. Sistem kalau keuangan negara itu sifatnya actual loss. Nah, kita coba kita lihat ketika sebuah PKS Asam Tinggi ini ada, kan dia juga memberikan pemasukan kepada negara. Ya. Dia juga membayar PPN 11% itu pasti, ya kan? Kemudian PPh karyawan pasti karena dia punya karyawan kan. Kemudian juga ada PPh 29 tentang terkait pendapatan, PPh pasal 25, 22 yang terkait dengan pajak ekspor impor, PPh pasal 25. Ya. Mereka semua bayar. Ya. Barangkali kalau misalnya ada yang mempersoalkan bahwa ekspor keluar itu mungkin pungutan ekspor atau levy-nya terlalu ringan, ya. Ini kan sebenarnya kan tinggal pengaturan seperti apa, ya. Kita tinggal menyesuaikan peraturan, memastikan bahwa seluruh pemasukan keluarga ke negara yang mestinya dipungut itu memang harus terbayar. Kemudian kalau memang itu ada yang namanya semacam dianggap diskriminasi, pungutan ekspornya keluar, kan tinggal menyesuaikan sebenarnya. Ya misalnya harga pungutan untuk yang asam tinggi itu agak dinaikkan, yang CPO murni itu diturunkan kan bisa. Tinggal menciptakan balancing. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, ke depan juga kalau kita bicara asam tinggi ini, kita harus mulai berpikir hilirisasi. Jadi ekspor tetap dibuka, tapi tetap komitmen atau kebijakan pemerintah nanti harus mendorong agar asam tinggi ini tidak hanya sekedar diekspor, tapi kita mencoba ya mengolah sendiri menjadi sebuah biodiesel
ataupun mungkin juga output yang lain yang ini mendukung program pemerintah apalagi ke depan ya. Komitmen bahwa apa namanya go green ya, kita akan mengurangi penggunaan yang bahan bakar yang sifatnya itu dari sumber daya alam dalam tanah itu kan bisa terkurangi. Nah ini sambil nanti melibatkan seluruh elemen masyarakat di situ di sekitar dalam rangka hilirisasi ini akan lebih bermanfaat. Jadi ini harus justru menurut saya harus dikelola, ditata dengan baik ya kan, ditata dengan baik PKS Asam Tinggi ini karena ini memang membantu perekonomian masyarakat dan juga memberikan masukan secara real kepada negara. Ya. Kalau misalnya selama ini barangkali proses pungutan itu pasti melihat tinggal pengawasannya, mengawas dan mengatur nanti secara ketat, dipastikan bahwa mereka itu juga melakukan memenuhi kewajiban yang mestinya dibayar. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Ini menurut saya justru sangat menolong masyarakat, membantu pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan juga memberikan pemasukan secara actual advantage kepada pemerintah berupa keuangan negara tadi, pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang yang mesti dibayar dengan keberadaan PKS Asam Tinggi. Tinggal pengaturannya saja. Kalau memang ada semacam kecemburuan, ya disesuaikan saja ya, biar kelihatan ini proporsional gitu. Mungkin kalau misalnya yang awalnya biaya keluarnya 0 ya, ini kan bisa diatur, coba direview kembali sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Jadi kira-kira secara esensi dan pokoknya mungkin itu Mbak Inneke yang untuk sementara sambil nanti kalau barangkali ada pertanyaan lanjutan. Baik Pak Supardi, tapi PKS Asam Tinggi ini selalu dikaitkan dengan pencurian TBS di kebun korporasi. Pendapatannya seperti apa? Baik, gini, kalau kita bicara ini Mbak ya. Jadi kalau kita bicara yang namanya pencurian, itu menurut saya itu sebenarnya yang namanya konflik berupa pencurian itu sudah ada sebelum ada PKS Asam Tinggi menurut saya. Ya. Jadi kalau menurut saya kambing hitam bahwa pencurian terhadap korporasi menurut saya tidak bisa semata-mata dituduhkan kepada mereka, apalagi datanya tidak akurat. Ya. Sebetulnya gini kalau menurut saya, kunci menyelesaikan adalah bagaimana PKS konvensional ini merangkul mereka, masyarakat, memberdayakan masyarakat, memfasilitasi mereka dalam rangka pemerataan ekonomi. Ya, mereka korporasi ataupun PKS konvensional ini harus peduli dengan mereka. Ya, kan ada program CSR, itu ditingkatkan. Kemudian kegiatan sosial yang memfasilitasi ya kesejahteraan mereka itu harus kita lakukan. Kalau mereka tidak peduli, otomatis akan menjadi semakin masif. Jadi menurut saya seperti itu karena yang namanya pencurian itu selalu ada. Nah, coba tinggal mentreatment secara sosial itu seperti apa, baru nanti terakhir kalau treatment secara sosial sudah maksimal, ya, yang dilakukan mereka sudah maksimal, baru nanti ultimum remedium itu treatment secara hukum. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi bagaimanapun pencurian itu kan selalu ada ya. Jadi kalau nanti sampai program sampai hilirisasi melibatkan mereka semua itu akan mereduksi semuanya itu. Ya, tergantung sekarang kita memanage seperti apa sehingga mereka tidak selalu menjadikan kambing hitam mereka ya. Berapa sih misalnya pencurian itu seberapa dibandingkan misalnya jumlah ratusan atau mungkin ribuan hektar yang dikuasai. Nah, ini sudah tergantung kerjasamanya dengan masyarakat. Treatment sosial seperti apa. Jadi kalau menurut saya itu, jadi kambing hitam pencurian menurut saya itu tidak serta-merta bisa alamatkan pada masyarakat karena pencurian itu selalu ada. Yang bisanya direduksi dengan cara sosial, nanti ultimum remedium sebagai upaya terakhir itu treatment secara hukum. Itu Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Rino. Pak Rino, regulasi seperti apa yang menurut Anda ini dibutuhkan dan bisa melindungi seluruh pihak? Ya, memang kami mengamati perlunya segera intervensi pemerintah dalam mengatur tata niaga ini. Kita kan punya Permentan 01 2018, itu adalah mengikat kedua belah pihak antara pengusaha dengan pekebun yang menyuplai TBS. Di situ memang diatur sedemikian rupa bahwa petani memasarkan tandannya dan berondolannya dan dilindungi dengan harga. Nah, tapi nyatanya sampai hari ini kan kemitraan itu berjalan di bawah 5% dari total petani sawit yang ada di Indonesia. Sehingga banyak petani-petani yang tidak bermitra.
Nah, ini yang perlu intervensi yang konkret dari pemerintah, bagaimana revisi Permentan ini sehingga semua perusahaan itu punya mitranya. Sehingga tadi pencurian-pencurian itu tidak terjadi. Jadi jelas dari mana TBS yang disuplainya.